Istrinya tercinta Khadijah Bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sekolah samiluni pesantren? samiluni Mau nanya, qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita mulai lagi nih bertemu di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan program ini diasuh oleh Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah Ustadz juga sudah bersama kita di sini. Kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya. Wah, bagaimana kabar kesehatan antum saat hari ini? Alhamdulillah. Kami dengar baru terjadi sedikit Accident. Iya. Ya gitu ya. Semoga dengan itu Allah mengampuni dosa antum. Katanya kan gitu ya. Gitu. Baiklah, alhamdulillah. Ustaz, kalau semuanya sudah baik-baik, antum sudah tenang, kita bisa mulai dari pertanyaan pertama gitu misalnya. Nah, mulai. Baiklah, alhamdulillah. Baiklah Ustaz, kita mulai dari pertanyaan pertama pemirsa. Nah, bagi yang ingin bertelepon di acara ini bisa di 021 212 32333 seperti yang tertera di layar. Dan bagi pendengar radio, saya ucapkan sekali lagi 021 212 32333 ya. Oke, pertanyaan pertama dari Haris Setiawan, Ustadz, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau bertanya, bolehkah kita mengawali doa dengan membaca surat Al-Ikhlas? Karena di dalam surat tersebut mengandung pengagungan terhadap Allah. Jadi sebelum mulai kita baca dulu, baru kita bisa mulai meminta apa yang kita inginkan kepada Allah. Apakah boleh? Ya, saya khawatir itu kalau di bareng atau bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa amma ba'd. Jadi saya khawatirnya kalau itu dibarengi dengan keyakinan bahwa yang cara seperti itu lebih afdol daripada yang tidak didahului dengan membaca surat Al-Ikhlas. Oh, iya. Kalau dibarengi dengan keyakinan begitu, malah jadi bid'ah. Nah, tapi kalau tidak dibarengi dengan keyakinan, ya nggak apa-apa. Cuman itu juga nggak ada anjurannya. Tidak ada keistimewaan apa-apa mendahulukan surat Al-Ikhlas. Yang disunnahkan itu adalah memulai doa dengan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, kemudian Allahumma lakal hamdu kulluh atau walakas syukur kulluh. Kemudian diikuti dengan sholawat. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu baru kita panjatkan doa. Disunnahkan pula menyebut-nyebut asmaul husnanya Allah sesuai dengan narasi doanya apa nih? Doanya minta pertolongan misalnya. Ya Nasir unsurni. Ya. Doanya minta kesembuhan, ya Syafi Ishfini. Ya. Karena Syafi itu nama Allah. Seperti dalam doa Allahumma adhibil ba'sa rabban nas washfi antas syafi. La shifaa illa shifaa'uk. Itu kan doa dibarengi dengan nyebut-nyebut asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Adapun mendahulukan surat Al-Ikhlas, saya tidak tahu dalilnya, Mas Wongki. Ya. Seperti itu, jadi dikhawatirkan ya. Kembali ke hati lagi, Ustaz ya. Iya, dan jangan jadi rutinitas, karena kalau jadi rutinitas jadi bid'ah juga. Iya. Begitu ya, Ustaz. Jadi dikhawatirkan ya nanti ya begitu. Baiklah, alhamdulillah. Barakallahu fiikum Ustaz atas nasihatnya dan Mas Haris Setiawan. Semoga menyaksikan acara ini jadi bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan. Nah, boleh sekali-kali mungkin boleh ya Ustaz ya. Sekali-kali. Boleh, ya, sekali-kali boleh. Sekali-kali boleh. Iya. Baiklah, berikutnya pertanyaan dari hamba Allah Ustaz di DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Saya ingin bertanya ini. Bagaimana caranya memberi nasihat kepada lingkungan atau teman-teman saya, teman-teman yang bertanya ini, agar dia bisa taubat
dari gay, perilaku gay atau sodom dan lesbian. Afwan Ustadz sebelumnya. Soalnya di HP saya ini banyak sekali nomor-nomor WhatsApp yang teman-teman lingkungan yang gay atau sodom seperti pengikut Nabi Lut. Mohon nasihatnya, tips nasihat agar bisa menasihati mereka ya Ustadz. Barakallahu fikum. Iya, Allah barik fik. Ya memang ini harus menjadi PR bersama ya, masyarakat, pemerintah, para asatidzah itu harus bareng-bareng bersinergi dalam memberantas penyakit masyarakat ini. Iya. Dan itu dimulai dengan mengkampanyekan kotornya praktek itu, betapa besar dosa pelaku-pelakunya, dan bahwasanya mereka itu harus diberi julukan sebagaimana Allah menjuluki mereka. Dan julukannya Allah kepada mereka itu mafhum, bisa kita fahami dari berbagai ayat. Di antaranya ketika kaum Nabi Lut diingatkan oleh Nabi Lut. Apa jawaban mereka? Innahum unasun yatatahharun. Jawabannya kaum Nabi Lut, ya pantas kalau mereka tuh nggak mau apa yang kita lakukan, karena mereka adalah orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Mafhumnya, kaumnya Nabi Lut yang pelaku sodomi itu adalah orang-orang jorok, orang-orang kotor. Ya, kita harus kampanyekan bahasa ini. Ya, jangan dikasih pasal ITE, itu pasalnya akan menambah naik daun mereka. Wah, ini ujaran kebencian. Yo, ya bagaimana dong? Allah menyuruh kita membenci semua perbuatan mungkar. Allah menyuruh kita membenci semua pelaku kemungkaran. Allah menyuruh kita menamai mereka sebagaimana Allah namai mereka. Ya. Innakum lata'tunal fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, kata Allah. Kalian nih benar-benar mendatangi perbuatan fahisyah, keji. Orang-orang bejat, pelaku kebejatan. Ini narasi ini harus kita kampanyekan. Kalau nggak gitu nanti, gay itu apa ya? Kok kayaknya keren malah ya istilah gay gitu ya. Antum kalau dengar kata-kata gay dengan kata-kata orang bejat, lebih nggak enak mana? Bejat. Paling tidak ada perasaan mereka ini orang bejat. Allah namain perbuatannya orang bejat, orang-orang kotor, sampah masyarakat, orang-orang yang melampaui batas, dan segudang gelar-gelar buruk lainnya. Dan Allah azab mereka dengan azab yang nggak pernah Allah turunkan kepada umat manapun. Yeah. Ini menunjukkan betapa mungkarnya perbuatan mereka. Yeah. Oleh karena itu hukum pelaku sodomi, karena ada dua ya. Laki-laki memperlakukan sesama laki-laki. Ini yang paling besar dosanya. Itu hukumnya adalah dibunuh. Ulama ijma, hukumnya dibunuh. Mereka cuma khilaf caranya. Teknisnya bagaimana? Apakah dipenggal? Ataukah dirajam seperti pezina? Ataukah dijatuhkan dari bangunan paling tinggi di kota itu? Kalau Jakarta, dari Monas kali ya. Ada nggak yang lebih tinggi dari Monas? Tentunya kira-kira ada sih. mungkin mungkin di Jakarta ada yang lebih tinggi lagi. Pokoknya dijatuhkan. Ini penjelasan para ulama. Ya, dijatuhkan dari a'la syahiq, bangunan yang paling tinggi dari atasnya. Kemudian setelah itu dilempari dengan batu. Mereka ingin meniru bagaimana Allah menghukum kaum Sodom dan Gomorrah itu. Kaumnya Nabi Lut. Ya. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil. Kami jadikan posisi mereka yang tadinya itu di atas menjadi di bawah. Jadi buminya dinaikkan, mereka dijatuhkan, kemudian dihujani dengan batu. Nah, kita harus sosialisasikan ini, perbuatan ini. Jangan sampai kemungkaran itu menjadi
biasa karena namanya keren. LGBT, wah keren. Nggak ada orang mendengar istilah LGBT kemudian merasa tersinggung atau merasa dihina. Tapi kalau dibilang ini orang bejat, ini orang jorok, ini orang kotor, ini baru itu kan merasa tersinggung kan. Justru itu yang dikehendaki. Ya, ini salah satu tipsnya. Ya. Kemudian yang kedua, masyarakat juga harus kompak. Ya, semua perbuatan-perbuatan, peluang-peluang ke arah sana mesti ditutup semaksimal mungkin, berikan hukuman yang berat. Makanya juga harus ada campur tangan pemerintah di sini. Mereka akan ditanya oleh Allah SWT apabila tidak merasa bertanggung jawab. Kalau ingin merasa bertanggung jawab, maka harus ada hukuman yang tegas bagi para pelakunya. Ya, media-media yang mengkampanyekan harus dibredel, dituntut, didenda sebesar-besarnya. Pelakunya, aktor-aktornya harus dihukum seberat-beratnya. Kalau perlu hukumannya di depan umum biar jadi jerah. Ya, ntar kena pelanggaran HAM. Nah, susah memang. Kalau semua dalilnya pakai HAM, pakai hak asasi manusia, ini manusia mana yang mau kita pertahankan hak asasinya? Ya, manusia itu ada yang melebihi binatang tingkah lakunya, dan Al-Quran sebutkan itu. Ya, ada orang yang oleh Allah dijulukin sebagai anjing. Itu mau kita bela HAM-nya. Jadi mindset kita ini harus dirubah dulu. Ya, mohon maaf saya harus keras kalau ngomong begini, saya nggak bisa lunak ya. Iya, Ustaz. Baik. Salah seperti itu. Barakallahu Ustaz. Jadi teman kita ini, hamba Allah ini agar menasihatinya dengan tegas ya Ustaz ya. Itu ya Ustaz ya. Saran. Ya, artinya ini nggak bisa sendirian Mas Robi. Memang ini perlu kekompakan. Ya. Yang pentingnya penguasa itu karena tidak semua orang itu bisa diketuk hatinya. Nggak semua orang itu bisa diharapkan ketakwaannya, rasa takutnya sama Allah. Nggak. Banyak orang, bahkan mungkin mayoritas, bahkan saya yakin mayoritas, itu hanya takut kalau ada sanksi. Disinilah perlunya penguasa. Nggak bisa Ustadz nasihatin. Ustadz kan nggak punya wewenang. Kan nggak boleh menghukum. Nggak boleh dia menjatuhkan sanksi. Yang boleh itu kan penegak hukum. Nah, penegak hukum harus ada undang-undangnya. Kita hanya bisa memberikan penjelasan, fatwa, nasihat. Gimana supaya dia bisa takut? Ya harus ada produk hukum. Dilaporin. Kalau laporin hukumannya nggak tegas ya percuma aja. Iya nggak? Kita hanya bisa mengkampanyekan. Suarakan kembali apa narasi-narasi yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Jangan pakai LGBT. Mereka orang-orang bejat, mereka orang-orang jorok, mereka pelaku perbuatan keji. Itu kita harus, si fulan yang bejat itu ya. Kalau emang dia perbuatnya ya, kalau dia emang pelakunya, udah dikenal seperti itu, maka julukan yang paling tepat adalah pelaku kebejatan. Biar ada sense of guilty gitu ya, perasaan bersalah. Karena taubat itu kuncinya apa? Nyesel. Kalau dosanya aja nggak pernah dianggap sebagai kebejatan, gimana dia mau taubat? Iya nggak? Kebanggaan keren. Kebanggaan keren. Kita kaum gay bangga malah sekarang didukung sama perusahaan-perusahaan besar. Nah. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Ya Allah, semoga Allah melindungi kita semua di sini, anak dan cucu keturunan kita tidak aja sampai berperilaku seperti itu ya Ustaz ya. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikutnya dari Safira di DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Ana dulu pernah mendengar ketika wanita haid itu tidak membersihkan darahnya atau dicuci sebelum membuang pembalutnya. Lantas darah itu adalah makanan jin. Nah, apakah ini benar ya Ustadz? Karena sampai sekarang Ana masih berpikir seperti itu. Jazakumullah khairan. Enggak. Barakallahu fiik. Enggak benar sama sekali. Ya. Saya enggak tahu itu dari mana asal usulnya.
Iya. makanan jin itu adalah tulang. Ya. Itu yang jelas dalilnya ya. Ya. Tulang yang disebut, tapi itu jin yang muslim ya. Kalau jin yang kafir saya nggak tahu makannya apa. Kita nggak ditanya kok kenapa kok jin makan itu bukan urusan kita ya. Jadi pertanyaan kita itu harusnya pertanyaan yang kita bisa manfaatkan jawabannya. Ya. Bagaimana seharusnya saya memperlakukan pembalut yang berisi darah haid? Ya. Nah, itu kan pertanyaan yang jawabannya akan ada manfaat. Tapi ini katanya makanan jin, bener nggak? Ya, kalau bener kenapa? Kalau nggak kenapa? Ya. Pertama itu saya nggak tahu, nggak pernah dengar apa dalilnya. Yang saya tahu makanan jin muslim itu adalah tulang. Tulang yang binatangnya disembelih dengan menyebut nama Allah, kemudian sudah dimakan dagingnya oleh kita. Ya, sisa tulangnya itu dimakan oleh jin. Kalau kotoran hewan, kotoran kuda, kotoran unta, kotoran sapi, itu makanan hewan tunggangannya jin. Jinnya makan tulang, hewan tunggangannya makan kotoran hewan. Makanya kita nggak boleh istinja atau istijmar, afwan ya. Istijmar itu membersihkan najis, entah kotoran ataupun kencing dengan tulang. Kata Nabi itu ta'amu ikhwanikum minal jin. Itu makanan saudara kalian dari bangsa jin. Kalau kita kenai najis, jadi menajisi makanan mereka. Ya, cara makannya itu bukan urusan kita, itu perkara ghaib ya. Ala kulli hal, kalau pembalut wanita ya dibuang, dibungkus plastik dulu atau bagaimana biar nggak menyebarkan bau yang busuk. Dibuang tempat sampah biasa. Nah, tempat-tempat pembuangan najis gitu. Seperti itu saja, Masya Allah, barakallahu fikum. Bagi pemirsa wanita dan pendengar radio wanita bisa mengikuti saran Ustadz jika memang belum punya kebiasaan seperti itu untuk kotoran darah haidnya. Baiklah Ustadz, pertanyaan berikut dari Faris Imaduddin. Tapi sebentar, ini qadarullah ada penelpon masuk, coba kita sapa. Telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak siapa, di mana? Ya, ini Bapak Yanto di Kuburaya, Kalimantan Barat. Pak Yanto, Kalimantan Barat. Silakan Pak Yanto. Ya. Ya. Pak Yanto, volume televisinya mohon dikecilkan, Pak. Ya. Siaplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz bisa bicara langsung dengan Ustaz. Mudah-mudahan Allah selalu membuat Ustaz dan keluarga serta menonton juga kami sehat semua, dilindungi Allah. Ustaz. Pertanyaan pertama begini Ustaz. Ketika kita sudah berwudu Ustaz, lalu kita tanpa sengaja, tanpa sadar mungkin terinjak atau terkena kotoran ya, atau yang najis-najis lainnya lah gitu. Nah, apakah kita kotoran apa tadi Pak? Kotoran apa tadi? Kotoran cecak Ustaz. Misalnya terinjak karena kotoran cecak. Iya. Biasa kita kan tidak sengaja Ustaz. Tahu sekali selesai sholat ada kotoran cecak menempel di kulit kita. Apakah wudhu kita batal atau cukup kita bersihkan kotoran cecak itu, wudhu kita tidak batal Ustaz? Itu pertama Ustaz. Kedua, sepengetahuan saya darah. Saya jawab satu-satu Pak ya, biar nggak lupa pertanyaannya. Ya, Ustaz, terkait dengan bersentuhan dengan kotoran cecak ataupun kotoran apapun tidak membatalkan wudhu. Oh ya. Kalau kita tahu sebelum sholat, cukup kita cuci bagian yang tersentuh dengan najis tadi. Kalau kita tahunya setelah sholat, nggak apa-apa Pak, sholatnya tetap sah, nggak perlu diulangi. Nah, berikutnya Pak. Yang kedua Ustadz, kan darah kita itu kan tidak najis Ustadz. Jadi saya pernah dengar sahabat itu ketika sedang sholat kena panah tetap meneruskan sholat, darah kita tidak najis Ustadz. Bagaimana dengan darah orang lain Ustadz? Misalnya mungkin kita sedang sholat di masjid tanpa sadar
ada kawan atau jamaah yang lain itu keluar darah, kita injak, mungkin juga kena kita darahnya itu, apakah najis darah yang lain itu? Enggak, kasusnya kayak kena kotoran cecak tadi, Ustaz. Ya, jazakallah khairan, Ustaz. Wa'alaikum. Baik. Kalau darah itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah, setahu saya najis, Pak. Oh, Cuman tidak membatalkan wudhu. oh iya. Dan ada rukhsah, ada keringanan bagi orang yang sholat dengan luka, ya, luka yang masih mengeluarkan darah. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, para sahabat sholat dalam keadaan tubuh mereka mengeluarkan luka. Ya, ketika mereka perang kan pasti ada luka-lukanya, gitu ya. Tetap mereka harus sholat dalam kondisi seperti itu. Jumhur ulama mengatakan keluarnya darah dalam jumlah yang besar itu membatalkan wudhu. Oh ya, Ustaz. Keluarnya darah dalam jumlah besar membatalkan wudhu. Tapi yang dirajihkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah tidak membatalkan wudhu. Karena memang tidak ada dalil qat'inya, Pak. Dalil yang tegas dan benar-benar gamblang yang menyebutkan orang yang keluar darah itu harus mengulang kembali wudhunya. Selain darah haid, ya. Selain darah haid, darah nifas, nggak ada dalil yang tegas-tegas ke arah sana. Jadi kalau kita terkena darah, ya kita bersihkan, Pak. Ya, Ustaz. Oh. Ya, karena daman masfuhan, darah yang keluar terpancar dari pembuluh darah itu kan sesuatu yang najis, nggak boleh. Fa innahu rijsun. Kata Allah dalam Al-Quran, rijsun itu najis. Ya, Ustaz. Ya, najis. Zatnya najis. Tapi tidak semua yang najis itu membatalkan wudhu. Kita kena najis seperti kita habis wudhu nih. Ya. Tahu-tahu nginjek lantai ada ompolnya anak-anak. Ya, Ustaz. Ompolnya najis. Ya. Kaki kita terkena najis, tapi wudhu kita nggak batal. Oh ya, Ustaz. Cukup dibasuh. Gitu loh. Cukup dibasuh aja, dibersihkan aja. Yang batalkan wudhu apa? Kalau kitanya kentut, kitanya kencing, kitanya BAB, itu membatalkan wudhu. Ya, Ustaz. Tapi kalau kita bersentuhan dengan sesuatu yang najis, cukup dibersihkan najisnya. Ya, ya. Jadi terkait dengan darah tadi, ya dibersihkan darahnya. Kalau darah kita memungkinkan, lukanya itu memungkinkan untuk ditempelin kapas atau apa, biar nggak terus keluar darahnya, itu lebih baik, Pak. Kita keluar dari khilafnya para ulama. Ya. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya sudah, nggak apa-apa. Oh, jadi Rukhsah. sholat kita tadi tetap, kalau kita tidak sadar, tidak tahu ada darah nempel. Kalau nggak tahu, nggak ada masalah, Pak. Oh ya. Semua yang tidak ada kesengajaan dan sifatnya itu, ini kaidahnya begini, Pak. Ya, Pembatal wudhu, atau gini, syarat-syarat sahnya sholat. Kan Bapak tanya, sholat kita bagaimana nih? Kita nggak tahu, ternyata ada darah di punggung kita. Ya, Kita salam baru kelihatan darahnya, umpamanya gitu ya. ya, ya, Ustaz. Nah, kaidahnya begini, Pak. Syarat sahnya sholat itu terbagi menjadi dua. Ya. Syarat yang harus diwujudkan. Ya, Ustaz. Contohnya apa? Masuknya waktu, Ya, Ustaz. menghadap kiblat, Ya, berwudu, ya, atau tayamum kalau nggak bisa wudu. ya, Ustaz. Kemudian apalagi? Niat. Ya, Ya. Yang ada lagi syarat-syarat yang sifatnya harus dihindari. Apa? Najis pada pakaian kita, najis pada tempat sholat kita. ya. Ini kan syarat yang kita harus bersihkan dulu. Nah, terkait dengan syarat yang sifatnya harus kita hindari, itu kalau kita tidak tahu, Ya. maka selama kita nggak tahu tadi, itu dimaafkan. Walaupun ternyata masih ada najis. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya ada hadis dalam Sahihain. Nabi SAW pernah sholat mengimami para sahabatnya. Beliau sholat menggunakan alas kaki. Ya, Ustaz. Tiba-tiba di tengah sholat, dilepas sandalnya sama Nabi. Ya, Para sahabat pun ikut-ikutan melepas sandal mereka. Usai sholat, Nabi melihat ada setumpuk sandal. ya. Loh, kenapa ini? Kata para sahabat, kami melihat engkau melepas sandalmu. Kami pun melepas sandal kami.
Kata Nabi, tadi Jibril ngasih tahu di sandal saya ada najis. Saya lepas. Nabi nggak ngulangi sholat. Jadi selagi belum tahu kalau sandalnya atau bajunya atau celananya atau tempat sholatnya ada najisnya, maka sholatnya tetap sah. Begitu dia tahu, dia harus hindari. Ya, Caranya gimana? Ya kalau sandal dilepas. Betul, Ya, Ustaz, ya. gitu. Kalau tempatnya ada najisnya, ya geser tempatnya. Gitu. Jadi kalau kotoran cecak itu kalau di masjid itu berarti termasuk najis yang dimaafkan, Ustaz ya? Ya itu najis yang kecil, Pak. Mukhaffaf. Dan kemungkinan sulit dihindari ya. Karena kadang nggak kelihatan saking kecilnya. Kalau dia di atas karpet, karpetnya warnanya gelap juga repot untuk seseorang harus memastikan dulu ini karpetnya ada kena kotoran cecak enggak. Apalagi kalau karpetnya itu gelap bermotif gitu kan susah, Pak. Kecil kan dia. Insya Allah tuh dimaafkan. Ya, ya, ya. Ya Ustaz ya. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Wa'iyyakum. Terima kasih Pak atas teleponnya ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ini kita sambung lagi pertanyaan kita yang tadi dari Fariz Imaduddin, Jawa Tengah, Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan, izin bertanya, qadarullah saya memiliki penyakit. Nah, Mas Farid ini memiliki penyakit yang mengakibatkan ibadah saya agak terganggu dalam kuantitas dan kualitas. Terganggu dalam kuantitas dan kualitas. Lantas, apakah saya lebih baik berdoa meminta kesembuhan atau bersabar dengan pegangan hadis bahwa kelak di akhirat ada orang yang menginginkan seandainya dulu di dunia diberikan penyakit parah sampai-sampai kulit mereka terkelupas karena besarnya pahala yang akan didapatkannya di dunia dan akhirat. Syukran Ustadz, mohon pencerahannya. Taib. Barakallahu fiik, akhi Faris. Ya. Kami doakan ya, semoga Allah segera mengangkat dan menyembuhkan penyakit antum dan memberi pahala yang terbaik bagi antum atas ujian penyakit ini. Demikian juga kepada seluruh kaum muslimin yang sedang ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terkait dengan apakah sebaiknya bersabar atau apa tadi pilihan keduanya ada nggak, disebutkan nggak? Tadi pilihan keduanya adalah berdoa meminta kesembuhan atau bersabar dengan berpegang pada hadis yang tadi itu. Bahwa nanti dikatakan. Ya, berdoa minta kesembuhan kepada Allah itu nggak ada masalah. Bagus itu. Iya. Bagus. Iya. Bagus. Ya, karena Nabiullah Ayub yang itu juga orang yang ketakwaannya dan keimanannya mumpuni, dia juga minta kepada Allah, Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa adab. Tapi doanya Nabi Ayub itu benar-benar penuh dengan adab ya. Beliau tidak sedikit pun mengait-ngaitkan musibah ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya beliau tidak menyalahkan, ya Allah engkau kan sudah lama memberi ujian. Enggak ada narasi seperti itu. Beliau hanya mengatakan, ya Allah aku telah tertimpa oleh suatu kemudaratan berupa penyakit dan kondisi yang menyiksa. Karena sakitnya sekujur tubuh, kecuali dua aja yang masih sehat, yaitu hati beliau dan lisan beliau. Di ayat yang lain, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa adab. Ya Allah, aku diganyang oleh syaitan dengan nusbin atau dengan kelelahan dan dengan adab ini. Tidak ada narasi ya Allah telah memberiku penyakit, enggak. Karena itu berpotensi menafikan kesabaran. Jadi beliau menggunakan bahasa, beliau hanya mengeluhkan sakitnya kepada Allah. Dan Allah sudah maha tahu, Allah ingin beliau disembuhkan, ya Allah tahu. Intinya berdoa kepada Allah, minta kesembuhan. Kan tujuan untuk mendapatkan kesembuhan ini juga
tidak lain tidak bukan agar bisa maksimal beribadah kan? Betul. Yang saya pahami dari pertanyaan kan seperti itu. Iya, Ustaz. Membatasi ibadahnya. Nah, hanya saja kita juga harus menyadari bahwa ada kalanya doa kita itu tidak langsung diijabahi oleh Allah. Dan Allah itu mengijabahi pasti, tapi cara Allah mengijabahi terserah Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yad'ullaha bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalathin." Ya. Tidaklah seorang hamba minta kepada Allah dengan suatu permintaan yang tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan hubungan kekerabatan. Syaratnya itu ya, enggak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan hubungan kekerabatan. Doanya dia itu. Maka Allah pasti akan memberinya salah satu dari 3. Lanjut hadisnya mengatakan, kadang Allah akan berikan sesuai dengan yang dia minta di dunia ini. Atau Allah berikan bukan sesuai dengan yang dia minta, tapi kalau dia meminta suatu kebaikan di dunia, Allah nggak kasih kebaikan, tapi Allah alihkan darinya musibah yang itu setara dengan kebaikan yang dia minta. Misal dia minta diberi kesehatan, atau dia minta diberi rezeki, gajinya nambah misalnya. Allah nggak tambah gajinya dia, tapi dia dihindarkan dari hal-hal yang itu setara. Kalau dia mengalami itu, misalnya dihindarkan dari kecelakaan lalu lintas, dihindarkan dari kebakaran, dihindarkan dari pencurian, dan itu setara dengan gaji yang dia minta sebetulnya. Yang ketiga, Allah nggak berikan apapun di dunia ini, baik sesuai permintaan ataupun dihindarkan darinya kejahatan yang sesuai dengan kebaikan yang dia minta, tapi Allah simpan pahalanya di akhirat. Nah, jadi ada kalanya kita berdoa pun mungkin tidak langsung diijabahi oleh Allah. Kita harus sabar di sini. Tetap kita husnudzon kepada Allah. Pasti ini Allah punya hikmah di sini. Itu akan membantu kita untuk sabar. Nggak syarat, kita nggak harus tahu kok apa hikmah di balik setiap ketetapan Allah. Kita nggak harus tahu. Nggak harus tahu. Tapi kita wajib yakin. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya. Kalau Allah Ta'ala, wa mallahu bidhallamin lil 'abid. Sama sekali Allah tidak menzalimi hambanya. Sedikit pun. Jadi apa yang Allah tetapkan atas diri kita, sakit atau musibah apapun itu ada banyak kebaikan. Cuma kita kadang nggak tahu kebaikannya. Di antaranya nih, yang Allah sebutkan adalah bergugurannya dosa-dosa kita, terangkatnya derajat kita. Kemudian kita jadi ingat dekat lagi sama Allah. Tadinya kalau sehat walafiat, rezeki lancar, lupa sama Allah. Begitu sakit nggak bisa apa-apa, Allah yang kita ingat. Ini kan maslahat buat kita. Diingatkan oleh Allah. Kita jadi menyadari nikmat Allah ternyata. Oh subhanallah, selama ini saya punya kaki, nggak pernah ada keluhan apa-apa. Saya nggak pernah merasa nikmat ini. Mas Mongki, antum merasa punya mata nggak sekarang? Ada rasanya nggak antum punya mata? Kadang-kadang kan? nggak sih. Tapi kalau matanya sakit baru kerasa. Nah, baru bener, saya punya mata ternyata ya. Iya. Kita punya gigi ini kalau nggak sakit, kita nggak merasakan. Begitu sakit, gigi, ya, ternyata selama ini gigi saya nggak sakit, itu nikmat ternyata. Subhanallah, subhanallah ya, semua anggota tubuh kita kalau sehat nggak ada rasanya. Begitu sakit baru kerasa. Itu ya, aduh. Banyak hikmahnya Mas Mongki. Iya. Nah, iya benar Ustaz. Ya. Masya. Jadi hikmah itu tidak wajib kita ketahui. Tidak wajib kita tahu. Tapi kenapa? Boleh cari tahu. Karena Allah Maha tahu. Tapi kita boleh cari tahu. Kita nggak dikasih boleh cari tahu boleh. Tapi jangan sampai kita punya pikiran begini. Kalau saya nggak menemukan hikmahnya, berarti ini jelek, nggak ada hikmahnya. Nggak boleh punya kesimpulan kayak begitu. Benar. Ya. Kalau saya nggak gitu. temukan hikmahnya, berarti ini keputusan Allah yang salah, yang nggak tepat, yang nggak relevan. Ini batil. Kesimpulannya adalah kesimpulan yang sangat berbahaya. Karena konsekuensinya dia akan menyifati Allah dengan salah dalam memutuskan. Na'udzubillah.
Alhamdulillah. zalim, na'udzubillah. Ini semua kufur ini. Iya. Menganggap Allah salah, menganggap Allah zalim, Iya. menganggap Allah nggak adil, ini kufur. Kufur ya. Bahaya, bukan sesuatu yang ringan. Iya. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Mungkin saja kita menganggap itu ucapan biasa-biasa aja, sepele, tapi di sisi Allah besar itu. Jadi kita harus, makanya bedanya orang iman dengan orang yang nggak beriman itu di sini, Mas Mungki. Iya. Kalau orang nggak beriman, dia hanya mengandalkan apa yang bisa dia pahami kan. Betul. Begitu dia nggak bisa paham, dia nggak akan percaya. Kenapa saya harus percaya dengan takdir? Kenapa saya harus percaya bahwasanya ini adalah keadilan Allah? Mana adilnya? Saya sakit terus, orang lain sehat kok. Iya. Nah, kalau orang beriman kan nggak begitu. Saya percaya Allah sudah bilang Allah adil, saya percaya. Cuman saya nggak tahu aja di mana keadilan, tapi saya yakin pasti ada keadilannya. Nggak syarat saya harus tahu semuanya. Iya, Masya Allah. Gitu. Seperti itu ya, tidak wajib kita mengetahui hikmahnya. Baiklah, yang penting kita Tapi harus wajib meyakini bahwa semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. pasti baik, Masya Allah. Pasti ada hikmahnya. Iya, Ustaz, Masya Allah. Ustaz, ini alhamdulillah kita sudah kedapatan telepon baru lagi. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu siapa di mana? Palembang, dengan Ibu hamba Allah di Palembang. Ibu hamba Allah di Palembang. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan Bu. Ustaz, saya ini habis maghrib tuh melaksanakan zikir atau wirid itu namanya. Allahumma anta rabbi 3 kali ya. Allahumma anta rabbi 3 kali. Sesudah sholat maghrib itu. Lantas? Allahumma anta rabbi itu la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqtu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah itu apa? Sudah itu sholat 3 kali, terus ayat kursi 1 kali, terus kulhu 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Salah apa bener itu? Udah dapat Bu. Oh. Ya. Bener Bu. Bener, mboten salah Bu. Oh, Ya, alhamdulillah. itu Palembang tapi kok logatnya Jawa Bu. Oke, Pak. Iya, iya. Oh, Masya Allah. Nah, bener Bu, sholat nggak ada yang salah. sama habis sholat subuh saya zikir itu. Terus Iya. apa itu Betul ya? Bu. Benar ya? Betul, Iya. betul. Terus ini Ustaz Abdullah Zenduna. Ya. Nah, Mm-mm. sujud itu saya pikir sujud ke orang-orang tuh kok bisa lama baca apa. Nah, saya dengar dari Ustaz Abdullah Zen tuh rupanya baca ini. Allahumma firli zanbi kullah ikrahu wajilah wa awalu wa wa sirah. Nah, sudah baca Rabbil A'la. Oh bener apa enggak itu? Ya, kan ya Allah ampunilah dosa. Boleh Bu, yang boleh. Memang sujud itu, dosa kecil lah, Boh. memang sujud itu kan ada. Saya jawab Bu ya. Saya jawab Bu ya. Iya. Ya, saya jawab ya. Jadi memang posisi sujud itu ada yang wajib kita baca, yaitu tasbih. Tasbih itu minimalnya 1 kali. Ya. Tasbih yang minimalis, tasbih yang paling singkat adalah Subhana Rabbiyal A'la. Itu. Ada beberapa versi lain bacaan tasbih seperti Subuhun, Kudusun, Rabbul Malaikati Warruh. Versi ketiga, Subhanadzil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal 'Azamah. Versi keempat, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ada beberapa versi Bu. Ibu bisa baca sifat sholat Nabi Syekh Al-Albani, insya Allah lebih lengkap versi-versinya apa saja. Itu wajib kita baca minimal sekali. Setelah itu ada yang sunnah. Sunnahnya apa? Membaca 2 kali, membaca 3 kali, itu sunnah Bu. Jadi Subhana Rabbiyal A'la sekali wajib. Subhana Rabbiyal A'la yang kedua sunnah. Yang ketiga sunnah.
Sunnah. Jadi Apalagi yang disunahkan? Doa. Doanya apa? Bebas. Apa aja boleh. apa? Tapi kalau kita sholat berjamaah, ya kita jangan kelamaan. Kan kita harus ngikutin imam. Kalau imamnya sudah ngangkat, ya kita angkat. Jadi kalau kita sholat sendiri, kita perbanyak doa-doa itu. Nabi mengatakan, wa ammas sujud fa'akfiru fihi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Ketika sujud, perbanyaklah doa. Karena itu sangat berpotensi untuk diijabahi. Nah, Ya Ibu, bagaimana Ibu? Tetapi dalam sujud itu harus bahasa Arab katanya, tidak boleh bahasa Indonesia. Nih, ya betul Pak. Sebaiknya begitu Bu. Tapi Bahasa Arab. saya sendiri untuk mengatakan tidak boleh, kalau tidak boleh itu kan konotasinya dosa berarti Bu ya. Iya. Nah, saya belum punya cukup dalil Bu untuk mengatakan tidak boleh kalau dalam selain bahasa Arab. Tapi kalau dikatakan sebaiknya berbahasa Arab, 100% saya setuju Bu. Apalagi kalau yang kita baca itu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, ini lebih istimewa lagi. Iya. Kita menghafal doa-doa sapu jagat aja. Doa-doa yang menyeluruh ya. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita niatkan hasanahnya itu semua yang kita inginkan, kebaikan-kebaikan itu. Iya. Ya, itu insyaallah dapat semua insyaallah. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Ya tidak. Bagaimana Ibu? Ustaz, ya. Ada lagi atau cukup? Sudah cukup Mas. Oh, baiklah. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV ya, Bu. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seperti itu tadi pemirsa, pertanyaan dari hamba Allah di Palembang kalau nggak salah tadi ya, Masya Allah. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikutnya dari Bapak Hadi Rahadi di Aceh. Ya, di Aceh Ustaz, Aceh Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Berkenaan dengan adanya hadis yang seorang wanita pezina memberi minum yang mengelilingi anjing yang mengelilingi sumur, kemudian ia menjulurkan lidahnya karena kehausan memberi minum. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada riwayat atau atsar yang menjelaskan bahwa wanita tersebut itu seorang muslimah sehingga Allah mengampuni dosanya? Barakallahu fiik. Ya pasti dong. Oh. Pasti dong. Ya. Kalau dia musyrikah nggak akan diampuni dosanya. Dia kafirah nggak akan diampuni dosanya. Ya, jadi dia itu di zamannya dia ya, bukan di masanya Nabi. Iya. Itu di zaman sebelumnya Nabi. Jadi orang yang beriman, orang yang muslim, tapi di zaman sebelumnya Nabi SAW. Iya. Dia dari Bani Israel, seorang mohon maaf pelacur, yang dia melihat ada anjing kehausan mengelilingi sumur. Dia nggak bisa minum, diambillah air dengan sepatunya. Allah balas kebaikannya itu dengan ampunan. Dalam ajaran kita pun, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya dosa-dosa besar, asalkan pelakunya itu mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, alias tidak mati dalam keadaan musyrik, tidak mati dalam keadaan kafir, tidak mati dalam keadaan munafik, ya, maka dosa-dosa besarnya dia itu tahta masyiatillah. Artinya apa? Terserah Allah. Ada kalanya Allah akan ampuni, itu atas kebaikannya Allah, atau Allah akan siksa dia sesuai dengan keadilannya Allah. Ya. Nah, tapi begitu dia mati kafir, mati musyrik, mati munafik, ya masalah nggak ada, nggak ada apa namanya ampunan apapun bagi dia. Tidak ada dispensasi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah nggak akan mengampuni perbuatan syirik. Dan kalau itu syirik akbar, dia akan membatalkan semua amal soleh yang pernah dia lakukan dan setelahnya. Selama dia nggak taubat itu. Misalnya nih, orang beribadah 50 tahun bertauhid. Umur dia 50 tahun lebih sehari. Misalnya nih. Hari terakhir dia berbuat syirik. Syirik akbar ya. Atau kufurnya kufur akbar. Atau nifaknya nifak akbar. Pokoknya yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari syiriknya itu. Maka sia-sia semuanya. Atau nih Mas Pongki. Atau yang penting juga nih.
Penting. 50 tahun tauhid, bertauhid dia. Masuk tahun 51, hari pertama misalnya, Ya. dia berbuat syirik. Dia baru meninggal 10 tahun kemudian. Oh. 50 tahun bertauhid, sehari dia berbuat syirik akbar, atau kufur akbar, atau nifak akbar. Dan dia nggak bertaubat setelah itu. Sampai 10 tahun kemudian dia baru mati. Ini juga dengan orang yang contoh. Sama ya, Ustaz? Jadi dia tidak bertaubat dari dosa syiriknya. Belum bertaubat, statusnya dia masih musyrik. Kalau dia ingin dianggap muslim, dia harus taubat dulu dari dosa syiriknya, dari dosa kufurnya, dari dosa nifaknya. Taubat dengan syarat-syarat taubat yang sudah dijelaskan dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Menyesal, menghentikan dosa itu, berjanji tidak ngulangi lagi. 3 minimal. Kalau nggak terpenuhi 3 syarat, dianggap belum tobat. Dia tidak melakukan dosa, oke. Tapi dia nggak pernah menyesali. Nggak pernah ada niat tidak ngulangi lagi. Belum sah tobatnya. Walaupun dia nggak sedang mengulangi dosanya. Misalnya kemarin dia syirik akbar. Setahun kemudian dia sudah nggak melakukan. Besok-besoknya nggak lakukan lagi. Sampai 10 tahun nggak dia ulangi. Tapi dia nggak pernah menyesali itu yang 10 tahun lalu. Dia belum bertobat. Hati-hati, itu amalnya dia 50 tahun sebelum berbuat syirik plus 10 tahun setelah berbuat syirik atau kufur atau nifak akbar tadi, sia-sia semua. Hapus ya. Sia-sia semua, hapus semua. Habitat amal. Ya. Habitat a'malu. Nah, baiklah. jadi pasti itu pelacurnya muslim, pasti. Pasti. Yakin. Ya, yakin. Karena ini aturan yang baku nggak pernah dirubah oleh Allah dimanapun. Semua nabi dapat wahyu yang sama. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini wahyunya semua nabi dapat wahyu ini, luar biasa ini masalah. Telah kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua nabi sebelummu. Bunyinya apa? Kalau sampai engkau Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, semua nabi berbuat syirik, pasti batal amalmu dan pastilah engkau menjadi orang yang merugi. Nabinya aja dibatalin, apalagi cuman pelacur. Nah, Ustaz. Baiklah. Barakallahu fiikum Ustaz, pengetahuannya Masya Allah, sharingnya. Ini sudah ada penelpon masuk. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, Ibu siapa ini? Bapak siapa? Ibu siapa? Dari mana? Halo? Dengan Pak Badrun. Oh, Bapak siapa? Di mana, Pak? Sukoharjo, Pak. Oh, Bapak di Sukoharjo ya. Nama Bapak siapa, Pak? Ya, mau tanya, Ustaz. Oh, Pak Badrun. Ya, Silakan Pak Badrun. Iya, silakan. ini ketika kita membantu untuk pembangunan masjid, terus setelah masjid itu jadi dan sudah sudah digantikan dengan bangunan yang baru, maksudnya bangunan lama itu dihancur robohkan. Apakah amalan kita dulu tatkala membantu masjid itu juga sudah terhenti dengan robohnya masjid itu, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang Bapak tanyakan tadi, apakah pahalanya orang yang ikut nyumbang bangun masjid yang pertama, yang kemudian dirobohkan, itu berhenti setelah masjidnya dibangun ulang, ataukah masih terus dapat pahala gitu ya? Mudah-mudahan saya nggak salah dalam memahami. Nah, sudah terputus qadarullah. Udah terputus ya? Iya, sudah terputus. Ya, insya Allah tidak terhenti. Tidak terhenti. Ya, insya Allah nggak terhenti. Amin. Allah itu maha luas karunia-Nya. Niat antum atau niat siapapun yang menyumbang itu kan ingin mendapatkan manfaat itu selamanya. Kadangkala secara fisik dia sudah
tidak mungkin lagi dipertahankan. Tapi niat seseorang itu lebih bisa menyampaikan seseorang kepada cita-citanya daripada upayanya dia sendiri. Oh, sebentar. Ini nasihat para salaf ya. Ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah bagaimana memiliki niat yang baik. Hadirkan niat dalam setiap aktivitas-aktivitas yang itu bisa menjadi ibadah. Karena sesungguhnya niat itu lebih menyampaikan seseorang daripada amalnya dia. Kok bisa begitu? Pertama, niat tok tanpa amal udah ada pahalanya. Amal tanpa niat ada pahalanya? Nggak ada. Innamal a'malu binniyah. Dalam hadisnya Ibnu Abbas fi sahihain, innallaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana dzalik, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Allah telah mencatat semua kebaikan dan kejahatan dan Allah menjelaskan mekanismenya bagaimana. Siapa yang berniat untuk berbuat baik, belum dia amalkan, satu kebaikan sempurna dicatat oleh Allah. Kalau dia niat kemudian dia amalkan, dicatat minimal 10 kali sampai 700 kali, bahkan lebih dari itu. Tapi kalau dia berbuat tanpa niat atau niatnya salah, dosa malah dia. Sama-sama sholat, yang ini sholatnya lillahi ta'ala dapat pahala, yang ini sholatnya riya'an nas, riya, dosa dia gara-gara salah dalam menata niat. Kemudian Allah itu memberikan pahala yang sempurna bagi suatu amal yang belum sempat disempurnakan. Karena adanya halangan, karena adanya mungkin umurnya meninggal. Ya contohnya orang yang membunuh 99 orang, 100 orang itu digenepin sama dia. Akhirnya dinasihatin agar dia hijrah meninggalkan kampung premannya itu, pindah ke kampungnya orang soleh. Dalam perjalanan di tengah jalan udah keburu meninggal. Belum genep kan hijrahnya itu? Belum. Baru separuh itu. Dihitung-hitung oleh dua malaikat, malaikat adab dan malaikat rahmat. Beradu argumentasi, ini harusnya diazab ini. Dia kan belum selesai, belum tuntas hijrahnya. Iya. Yang ini bilang, loh tapi kan dia sudah berupaya. Kata Allah, sudah kamu ukur berapa jaraknya. Ternyata jaraknya 1 jengkal lebih dekat ke kampungnya orang soleh. Aduh, Masya Allah. Diampuni dosanya sama Allah. Murah banget Allah itu. Bukti ketiga pentingnya niat apa? Nabi mengatakan Allah itu tetap mencatat kebaikan amal soleh seseorang yang biasa dia lakukan, namun dia terhalang karena safar atau karena sakit. Ya. Jadi Allah tetap catat pahalanya nih. Misalnya kita biasa sholat berjamaah di masjid, ya, tiba-tiba kita sakit, nggak bisa, harus isolasi mandiri 2 minggu misalnya, tetap pahala sholat di masjidnya ini dicatat oleh Allah. Atau sedang dalam keadaan safar, biasanya bisa macam-macam ibadahnya bisa lebih sempurna, nggak bisa jadinya, tetap dicatat sama Allah. Karena ada niat tadi. Jadi insya Allah dengan niatnya dia yang ikhlas, dan dia nggak tahu mungkin tiba-tiba lokasi itu terkena pelebaran jalan, proyek besar, kan mau nggak mau direlokasi, dipindah wakafnya. Insya Allah tetap pahalanya nyambung. Masya Allah. Iya, Insya Allah tetap nyambung. Yang penting ikhlasnya, yang penting mengharap pahala yang tulus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Oh ya Ustaz, Ustaz, sedikit interupsi sedikit. Kalau ikhlas, apakah ada perkataan yang bilang ikhlas itu harus dilatih? Karena apakah benar dengan pertanyaan itu, Ustaz? Betul. Awal-awalnya masih agak berat. Karena itu amalan hati. Karena itu amalan hati. Cara melatihnya salah satunya adalah sebagaimana dinasihatkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman ketika ditanya oleh seseorang, dicurhatin sama seseorang. Inni akhsya an akuna munafiqan. Aku ini khawatir, jangan-jangan aku ini masih munafik. Hudzaifah balik bertanya, adzakarta asallaita hina khalauta, intinya gini, apakah engkau masih takut kepada Allah ketika engkau sendirian tidak ada yang melihatmu?
Dan apakah engkau masih melaksanakan sholat ketika tidak ada yang melihat? Saya dikatakan, iya, saya masih takut kepada Allah walaupun sendirian dan saya juga masih sholat. Apa kata Hudzaifah? Idhab fama ja'alakallahu munafiqan. Udah pergi sana. Insya Allah kamu bukan seorang yang munafik. Apa faedah yang kita bisa petik dari sini? Untuk melatih keikhlasan ya. Setiap ibadah itu Mas Pongki, ada ibadah varian wajib, ada varian sunnahnya. Ibadahnya sama jenisnya, sholat. Sama, sholat. Ada yang wajib 5 waktu. Untuk yang 5 waktu ini, antum susah mengumpet-ngumpet. Malah ntar dibilang nggak sholat kalau ngumpet-ngumpet kan. Ini mana nih Pongki nggak pernah kelihatan sholat, ini bahaya ini. Munafik bisa-bisa orang-orang bilang kan. Harus antum kelihatan sholat. Tapi ada ibadah sholat yang sunnah. Yang sunnah ini antum perbanyak ngumpetnya. Perbanyak ngumpetnya. Untuk menjaga keikhlasan. Puasa. Ada yang wajib, puasa Ramadan. Ada yang sunnah. Yang lain-lain sunnah. Yang Ramadan masa kita kelihatan nggak puasa bulan Ramadan? Bahaya nih. Bahaya. Kita harus kelihatan. Ini syiar Islam, rukun Islam. Zakat juga begitu sama. Orang kok duitnya gede nggak pernah dikenal bayar zakat. Jadi fitnah nanti. Tapi kalau sedekah, sembunyikan. Gitu. Jadi yang varian sunnah ini kita perbanyak yang tersembunyi. Itu cara kita untuk melatih ikhlas. Masya Allah, makin tersembunyi, makin gampang kita ikhlas. Iya. Itu ya, makin sering. Baiklah, Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz atas tipsnya. Ini sudah ada penelpon masuk, semoga kita masih memiliki waktu, semoga antum masih sempat menjawab. Ini masih memiliki 4 menit insya Allah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, Bapak siapa di mana? Hamba Allah di Jawa Timur. Ya, hamba Allah Jawa Timur, silakan. Mau menanyakan, mau meminta arahan dari Ustaz saya, Ustaz. Bagaimana, bisa diulang? Kurang jelas suaranya. Halo? Iya, arahan apa? Tentang sikap saya, apakah saya ini benar ataupun malah menyesatkan. Jadi seperti ini Ustaz, menyikapi hal yang baru saja terjadi tentang suatu tokoh agama yang meninggal dunia, tidak ada yang melarang kita. Namun di sisi lain, menurut saya, meninggalnya seorang mubtadi' kita boleh berbahagia, Ustaz. Ada yang berkata, sahabat ada yang berkata, Anas bin Malik, apabila telah meninggal seorang mubtadi', maka kemenangan Islam telah dibukakan. Saya tidak tahu benar atau salah, Ustaz. Saya mengatakan, boleh mendoakannya, kita tetap membuka dari tokoh tersebut bahwasanya dia adalah ahlul bid'ah. Namun sebagian, menurut saya tidak tahu, takut saya fitnah juga. Sebagian pun mengatakan, loh, gal kok malah masih memvonis bid'ah segala macam. Kalau kata itu, saya boleh membawa guru yang dikatakan keramat, yang dikatakan punya karomah. Mengapa antum tidak mendoakan guru yang seperti itu? Mohon maaf, yang istilahnya dekat dengan kuburan, Ustaz, yang menghiasi kuburan. Kenapa antum tidak berbuat adil? Kenapa hanya tokoh fulan yang antum doakan dan tidak boleh mengatakan, tidak boleh membuka vonis bid'ah kok sudah meninggal dikatakan. Maka kita boleh berbahagia dengan meninggalnya mubtadi dan terus membuka namun kita tetap mendoakannya. Taib. Kita agama tidak dengan hati saja. Saya paham insyaallah maksudnya. Apakah Bapak di Jawa Timur, insya Allah Pak Ustadz Sofyan Baswedan sudah paham apa yang akan disampaikan. Ditunggu jawabannya ya. Bapak, terima kasih atas teleponnya. Assalamualaikum. Ya, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Cuman waktunya nggak bisa 4 menit nih Pak. Iya, panjang nih Ustaz. Ya apa? Ya minimal 6 lah, 6 menit ya. Iya, coba deh, boleh ya. Bismillah. Baik, bismillah. Pertama, kita harus bedakan antara orang yang mengetahui bahwasanya si fulan dan dia meyakini ya, dia tahu dan dia yakin si fulan min ahlil bidah. Iya. Kemudian dianya sendiri nih, orangnya ini yang masih hidup ini, tadi ahli bidahnya sudah mati misalnya ya. Yang masih hidup ini dia adalah orang yang statementnya itu berpengaruh kepada umat. Misal dia seorang tokoh panutan,
ketika dia memuji seorang tokoh ahli bid'ah yang kebid'ahannya sudah dikenal meluas. Garis bawahi loh ya. Kebid'ahannya sudah dikenal meluas. Sekali lagi, yang dipuji adalah tokoh ahli bid'ah yang kebid'ahannya sudah dikenal meluas. Dan yang muji sudah tahu dia ahli bid'ah. Tetap dipuji. Dan yang muji adalah tokoh panutan umat. Ini bahaya, ini menyesatkan. Nggak boleh. Yang doakan, tapi nggak usah di sosmed. Nggak usah pakai video klip, nggak usah. Doakan antara antum sujud, ya Allah ampuni dia, nggak apa-apa. Tapi kalau antum doakan begitu, umat akan menafsirkan beda nanti. Gitu loh. Nah, tapi kalau dia, saya nggak tahu ya, dia ini ahli bid'ah atau bukan. Apakah Anda harus mengikuti ucapan teman Anda yang mengatakan dia ini ahli bid'ah? Jawabannya tidak harus. Allah tidak akan memberikan kita ini suatu perintah dan kewajiban yang kewajiban ini dibangun atas dasar ilmu, sedangkan kita belum mengilmui. Kita belum tahu ketika itu. Oh, orang lain tahu. Ya, orang lain yang wajib. Kita sendiri belum tahu. Kalau kita diberitahu, kita belum yakin, kita juga belum wajib. Karena nggak semua berita orang itu harus kita yakini, kan? Ya, betul, Ustaz. Betul nggak? Betul. Iya. Saya nggak yakin nih dengan berita Anda. Atas dasar apa saya harus percayai dan saya harus sikapi statement Anda itu seperti hadis Nabi, seperti ayat Al-Quran. Anda kan manusia biasa. Mungkin Anda salah menilai. Saya tidak kenal si fulan sebagai tokoh ahli bid'ah. Silahkan Anda doakan. Anda nggak berdosa. Anda menghukumi si fulan ini dengan pengetahuan yang Anda ketahui tentang dia. Anda nggak tahu dia ada jeleknya, berarti hukum asalnya seorang muslim itu baik. Nggak apa-apa. Yang perlu kita bedakan adalah, kalau si fulan ini ahli bid'ah, dan dia pernah menyampaikan sesuatu yang salah, jelas dalilnya dia salah, atau mengajarkan sesuatu yang keliru. Orang sudah meninggal. Tetap orang yang berilmu wajib menjelaskan yang salah itu salah. Apakah orangnya masih hidup ataukah sudah meninggal? Ya, para ulama kita semuanya begitu. Tokoh-tokoh ahli bid'ah yang sudah 1000 tahun lebih mereka itu tamat riwayatnya, tetap saja sampai hari ini disebut-sebut bid'ah mereka, pemikiran mereka yang sesat. Selalu aja para ulama ini mentahzir mereka, memberikan kritikan kepada mereka yang sudah mati, memberikan sifat sesatan mereka. Nggak percaya? Buka aja. Bagaimana Imam Az-Zahabi menjuluki, contohnya ya, contoh nih, Ibnu Sina. Tahu Ibnu Sina? Pernah dengar yang kisah madu. Banyak orang mengenal Ibnu Sina dari sisi kedokterannya. Jarang yang mengetahui Ibnu Sina dari sisi akidahnya. Akidahnya amburadul. Amburadul. Dijulukin macam-macam sama Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi imam min a'immatis Syafi'iyah. Sejarawan, muhaddits, ya, ahli fikih, ulama kibar, ahlu sunnah. Ketika membahas biografinya Ibnu Sina, dia sebutkan Ibnu Sina, dia gelari dengan gelar yang sesuai untuk orang seperti itu. Udah mati Ibnu Sina, nggak ada urusan, udah mati. Pemikiran dia nggak mati. Bid'ah dia nggak mati dengan matinya dia. Kalau bid'ahnya mati, kita diem ngapain kita ngomong? Masalahnya adalah bid'ah itu nggak mati dengan matinya pemikirnya. Marxisme masih ada nggak hari ini, Mas Pongki? Masih ada, Ustaz. Masih ada kan? Iya. Masih ada. Masih ada. Marxnya udah mati. Bahaya tapi pikiran sekali. dia nggak mati. Ya. Meringan. Mu'tazilah, Jahmiyah. Jahmiyah itu nisbah kepada Jahm bin Safwan. Nama orang. Ya. Dan lain-lain. Artinya, kalau itu salah, kita bisa jelaskan secara ilmiah, jelaskan secara ilmiah. Ya. Dengan bahasa ilmiah. Dengan bahasa. Yang jadi masalah itu bahasanya kadang isinya caci maki. Nggak perlu. Ya, kesalahan itu kan harus proporsional, diingkari dengan cara yang sesuai dengan kadar kesalahannya. Tidak disamakan, nggak dipukul rata. Ada bid'ah yang itu masuk kategori
bid'ah yang ringan, tapi dia punya jasa besar terhadap sunnah. Dia punya jasa besar terhadap ilmu-ilmu syar'i yang dia ajarkan. Kita nggak boleh perlakukan dia dengan perlakuan seperti seakan-akan dia nggak punya jasa besar sama sekali terhadap khazanah ilmiah Islam. Ya, kita harus proporsional. Mana salahnya dia? Jelaskan salahnya di sini. Ghafarallahu lahu, rahimahullah. Itu akan lebih mudah diterima. Ya, semoga Allah mengampuni kesalahan beliau, kesalahan kita juga. Kita juga banyak salahnya. Jangan merasa kita nggak mungkin salah. Kan belum tahu kita. Akhir-akhirnya kita ini istiqomah atau belum, kan kita belum tahu. Belum teruji. Nggak boleh kita ini menggaransi. Yang penting kalau aneh nggak mungkin salah. Oh, belum tentu. Belum tentu. Ya, kita jelaskan dengan bahasa yang ilmiah, salahnya di mana, dengan kata-kata yang elegan. Ya, seandainya kita yang salah, orang juga akan ngasih nasihat dengan cara yang elegan, yang ilmiah. Tapi kalau orang udah biasa ngasih hujat, ngasih vonisnya berlebihan lagi, kasar, ya siap-siap aja. Iya, Ustaz. Panen ntar. Barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan jawaban antum tadi mentuntaskan pertemuan kita sore hari ini. Ustaz, alhamdulillah. Semoga pekan depan masih ada waktu untuk kami semua di sini. Insyaallah. Amin. Boleh kami tutup acaranya, Ustaz? Silakan Mas Bangki. Baiklah, pemirsa Fatwa TV, barakallahu fikum, sudah kita saksikan, sudah kita dengar semua nasihat Ustaz Sofyan Baswedan sore hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istrinya tercinta Khadijah Bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Qala qad khashitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan